Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma rabbana fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan surat An-Naba ayat 31, 32, 33 dan 34 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Yaqulu ta'ala mukhbiran 'anis su'ada'i wa ma a'adda lahum ta'ala minal karamati wan na'imil muqim. Setelah Allah menggambarkan bagaimana tentang siksaan di dalam neraka, maka Allah mengabarkan dengan ayat-ayat yang berikut ini adalah tentang 'anis su'ada, tentang orang-orang yang bahagia. Su'ada jamak dari sa'id, orang-orang bahagia. Ibnu Katsir menjelaskan orang-orang muttaqin. Kan ayatnya innalil muttaqin, sesungguhnya orang-orang bertakwa. Dan penjelasan pertama Ibnu Katsir adalah mensifati orang bertakwa itu dengan orang yang bahagia. Artinya apa? Sumber kebahagiaan itu adalah dikadar atau ditakar dengan ketakwaan. Ya. Kalau kita merasa bahwa hidup kita sedang tidak bahagia, maka artinya apa? Yang patut dievaluasi adalah tentang takwa kita. Dari mana dihasilkan ketakwaan? Ketakwaan itu dalam banyak ayat hasil kolaborasi antara iman dan amal soleh. Dialah yang memberikan outputnya berupa ketakwaan. Contoh misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat kedua dan 3. Ketika Allah katakan hudan lil muttaqin, siapa orang bertakwa itu? Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Dasarnya ketakwaan adalah iman dulu. Baru setelah iman apa? Amal solehnya. Bukti daripada keimanan kita adalah amal soleh. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Ketika Allah memerintahkan dalam surat Al-Baqarah 183, Allah seru dulu dengan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, buktikan dengan ketakwaan, dengan keimanan itu adalah dengan puasa. Apa outputnya? La'allakum tattaqun. Di dalam surat Al-Baqarah 197, tatkala Allah menggambarkan juga tentang fardhatul haji, kewajiban haji, maka Allah memulai juga, ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, bahwa diwajibkan atas manusia seluruhnya untuk bisa menunaikan ibadah haji ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang sanggup. Siapa yang berbuat atau melakukan ibadah haji, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Ya. Di akhir ayat 197 Allah katakan apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Ya, berbekallah dengan bekal ketakwaan karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, ayat 197 ya. Artinya apa? Perintah haji pun dikaitkan dengan ketakwaan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk bertakwa dalam hadisnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wasilu arhamakum, dan buktikan ketakwaan dengan menyambung silaturahim. Takwa pun dikaitkan dengan apa? Dengan amal soleh. Ya. Misalnya adalah dengan akhlak. Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah dimanapun kalian berada, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya Dia akan menghapuskannya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Artinya ketakwaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia hasil kolaborasi dan pembuktian daripada iman kita yang berwujud amal soleh kita. Maka orang-orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan jiwa, berarti ada masalah dalam iman dan amal solehnya, karena outputnya berupa ketakwaan tidak terbentuk. Oleh karena itu Ibnu Katsir menjelaskan innalil muttaqin di situ ya adalah lis-su'ada, orang-orang yang beruntung, yang bahagia adalah yang mendapatkan mafaza. Apa makna mafaza? Yang pertama adalah a'adda lahum ta'ala minal karamati wan na'imil muqim. Allah menyiapkan untuk mereka kemuliaan, karamah, dan juga wan na'imil muqim, nikmat-nikmat yang akan kekal berada di dalamnya. Ya. Allah mengatakan, atau Ibnu Katsir mengatakan na'imil muqim, menjelaskan tentang mafaza. Artinya nikmat itu kekal di dalamnya. Tidak mensifati orang yang masuk surga kekal di dalamnya, tidak. Tapi nikmat itu bertetap atau berketetapan di dalam surga kekal. Apa maksudnya? Ada atau tidak adanya orang sama sekali masuk ke dalam surga, nikmat itu akan tetap ada. Sedikit atau banyak orang yang masuk ke dalam surga, nikmat itu akan tetap kekal dan ada. Perempuan atau laki yang masuk, tetap nikmatnya akan tetap ada. Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad akan tetap ada. Karena yang disifati adalah nikmatnya, bukan orang yang masuk. Allah hanya mengatakan, kalaulah nikmatnya itu kekal di dalamnya, untuk siapa? Innalil muttaqin. Baru disebutkan untuk orang-orang bertakwa itu. Kalau dalam bahasa Arab sejatinya urutan kalimatnya adalah inna mafazan lil muttaqin. Ya. Sama seperti surat Al-Fatihah yang sering kita baca. Ya.
Urutan seharusnya adalah misalnya na'buduka wa nasta'inu bika. Tapi ka-nya ditaruh di depan. Karena huruf tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada pendampingnya. Ditambahkanlah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Objeknya ditaruh di depan. Nah, inna lil muttaqina mafaza, aturan secara linguistik bahasanya adalah inna mafazan lil muttaqin. Ketika lil muttaqinnya ditaruh di depan, maka ada maksud secara balaghah adalah al-hasr awil qasr. Ada pembatasan dan pengkhususan. Artinya maknanya apa? Sesungguhnya hanya untuk orang-orang bertakwalah mafaza itu. Ya. Hanya untuk orang-orang bertakwalah mafaza itu. Kalau kita ikuti aturannya, maka maknanya justru sebelumnya adalah sesungguhnya ada mafaza untuk orang-orang bertakwa. Itu makna ada aslinya. Kalau begitu urutannya, artinya adalah bahwa mafaza itu juga bisa untuk selain orang bertakwa. Tapi karena dikhususkan, maknanya menjadi pengkhususan. Sesungguhnya hanyalah untuk orang-orang bertakwa saja mafaza itu. Dan apa artinya mafaza nanti akan saya sampaikan beberapa tafsirnya. Nah, itu menurut Ibnu Katsir. Kemudian dia mengutip beberapa pendapat dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalangan tabi'in. Yang pertama adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Makna mafaza artinya mutanazzahan. Mutanazzahan ini tempat, kalau bahasa anak muda sekarang, healing. Apa tempat healing itu? Tempat jalan-jalan, rekreasi, rehat, menikmati keindahan. Ya. Sesungguhnya bagi orang bertakwa akan Allah siapkan tempat berekreasi. Ya. Kalau yang pernah ke Alexandria di Mesir itu ada tempat namanya Muntazah. Ya, dekat istana Faruk, ya. Itu ada tempat namanya Muntazah. Sempat menjadi spot syutingnya film Ketika Cinta Bertasbih itu waktu di Mesir. Apa arti Muntazah? Ya, tempat bersantai, tempat melepas lelah, tempat beristirahat, tempat berjalan-jalan, berekreasi. Apa hubungannya? Kata Ibnu Abbas, li'annahu qala ba'dahu, karena ayat setelahnya Allah mulai dengan hadaiqa. Apa artinya hadaiq? Jamak dari hadiqah. Hadiqah itu artinya kebun. Hadaiq berarti kebun-kebun, maka tafsirnya adalah wahiyal basatin, kebun-kebun dan taman-taman. Maka kemenangan atau mafaza sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa, khusus bagi mereka Allah telah siapkan mafaza, yaitu tempat rekreasi, tempat melepas lelah, tempat bersantai, tempat beristirahat. Ya, berupa kebun-kebun, taman-taman, dan kemudian halaman-halaman. Makanya doa kalau orang meninggal itu salah satu rangkaian doanya adalah, ya, kita doakan kepada mereka, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburnya sebagai rawdah, sebagai taman daripada taman-tamannya syurga. Karena syurga disifati dengan taman, bukan berarti syurga nanti ada tamannya, bukan. Bukan itu sebenarnya maksudnya. Ya, sebagaimana hadis yang seringkali dikutip kalau dalam mengundang kajian atau majelis, atau misalnya ada pengajian. Ya. Idza marartum biriyadil jannah fartahu. Kalau kalian melewati taman-taman syurga, maka mampirlah. Apa itu taman-taman syurga ya Rasulullah? Hilaqul dzikr, yaitu halaqah-halaqah zikir. Bukan berarti syurga ada taman-tamannya. Tetapi sejatinya memang syurga disifati dengan hadaiq.
Di dalamnya memang ada taman dan perkebunannya. Tetapi yang maknanya jauh lebih penting daripada itu, sifat taman itu sebagai mafaza, yaitu muntazah, tempat istirahat, tempat jalan-jalan, tempat kemudian rehat, tempat bersantai-santai, tempat melepas penat dan lelah. Karena sejatinya lawan daripada kata syurga yaitu dunia, tempat kita berlelah-lelah. Di mana istirahatnya? Innalil muttaqina mafaza. Ada tempat istirahatnya nanti. Ada tempat bersantainya nanti. Ada tempat jalan-jalan berekreasinya nanti. Ada. Ya. Makanya sebuah doa yang diajarkan, ya Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kehidupanku sebagai penambah kebaikan dunia akhiratku, dan jadikan kematianku sebagai istirahatku dari segala keburukan dunia. Jadi kematian itu istirahat. Sedangkan dunia memang tempat berlelah-lelah. Apa buktinya? Karena itu yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Insyirah. Fa idza faraghta fansab. Apa artinya fansab? Ketika Anda telah selesai dari satu urusan, kata Allah fansab. Apa artinya fansab? Kalau kita baca terjemahnya adalah beralihlah ke urusan yang lain atau berikutnya. Padahal derivasi ya daripada kata fansab adalah nasab. Dalam surat Al-Kahfi ayat 96 ya kalau tidak salah, 97. Allah katakan bahwa falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Apa artinya nasab dalam tafsir ayat itu? Nasab artinya lelah. Kami telah lelah perjalanan ini. Maka dikatakan nasaba. Berarti fa idza faraghta fansab, kalau Anda sudah selesai dari satu urusan, Allah perintahkan apa? Maka berlelah-lelahlah. Logika kita mengatakan kalau habis selesai satu urusan, perintahnya apa? Beristirahatlah. Tapi Allah tidak menggunakan kata-kata istirahat untuk mensifati dunia. Karena dunia memang tempatnya kita bercapek-capek. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Karakter amal itu memang bikin capek, Pak. Orang yang beramal tapi capek. Dalam beberapa penjelasan tafsirnya, orang yang beramal di dunia tapi cuma bikin capek saja di dunia. Orang yang beramal di dunia sampai kuburnya tetap capek. Kenapa? Ternyata amalnya tidak mendatangkan manfaat sama sekali, di kuburnya pun disiksa. Bahkan amilatun nasibah, ketika nanti di padang mahsyar wujuhu yauma idzin khasyah, wajahnya tertunduk. Kenapa? Karena dijemur di padang mahsyar sekian ratus tahun membuat mereka capek, lelah. Ya, dalam kondisi matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala-kepala mereka. Karena tabiatnya amal itu adalah memang capek. Ya. Kita istiqamah membaca Quran. Kita kemudian sholat di masjid, kita bangun malam, kita terus amal soleh. Tabiat amal capek, kecuali mereka yang menjadikan amalnya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang mengeluh, ya, saya ini sudah capek begini, capek sabar, capek ya difitnah, capek. Nah, berarti ada sesuatu yang memang amalnya memang tabiatnya seperti itu. Belum lulus tingkatan amalnya, tingkatan amal-amal orang yang bertakwa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Sehingga kata Ibnu Abbas, makna mafaza adalah muntazah, tempat beristirahat, tempat bersantai-santai. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran tentang surga, begitu Allah memanja mereka, ya, tentang kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, makanlah, minumlah hani'an, senikmat-nikmatnya, sepuas-puasnya, semau-maunya, ya, tidak ada batasan sama sekali.
Lahum ajrun ghairu mamnun, balasannya sama sekali tidak ada putus-putusnya. Ya, kalau kita lihat dalam surat Al-Waqi'ah, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Ya, ketika mereka saling duduk-duduk di atas kasur, kemudian saling bercengkrama dan saling mengulang bernostalgia tentang semua amal yang telah mereka lakukan di dunia. Saling bercerita, kenapa Anda masuk surga, saya berbuat begini, kenapa Anda masuk surga, saya berbuat begini, dan seterusnya. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang membawa ka'as, akwab, abarik, dan ka'as. Membawa gelas, kemudian membawa teko, dan membawa ka'as. Dan yang luar biasanya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala mensifati abarik ini, teko ini. Ternyata teko ini teko yang sebenarnya ketika dituangkan airnya tidak akan pernah habis. Sementara kalau kita nuangin sesuatu di dunia itu pasti akan habis. Air itu selalu penuh, dituangkan nggak pernah berkurang, selalu penuh dan tidak akan pernah habis. Dari mana tersalurkannya? Tersambung langsung kepada sungai-sungai yang ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita nggak bisa membayangkan bagaimana air yang diteko kemudian mengalir nggak habis-habis, ternyata nyambungnya ke sungai-sungai yang dalam surga. Kalau bahasanya sederhana, saya menggambarkan sederhana teman, bukan ini sebenarnya. Supaya kita mudah memahaminya, gampangnya seolah-olah seperti kayak tersambung dengan bluetooth gitu Pak. Antara sungai dengan teko itu ketika dituangkan airnya langsung keluar gitu. Seolah-olah, padahal tidak seperti itu. Artinya begitu dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Belum bicara tentang daging burungnya. Yang ketika melintas di bawah pohon surga, perjalanan dari satu titik pohon menuju daun terakhir yang ada pada pohon tersebut adalah perjalanan 700 tahun di dunia. Sangat panjang. Ketika sedang berlewat atau berlalu lalang di bawah pohon tersebut, maka tiba-tiba burung jatuh. Dan sudah langsung tersedia burungnya. Bukan seperti kita di sini yang harus disembelih dulu, dicabutin dulu bulunya, dicampurin bumbu, kemudian dihidangkan, tidak langsung tersaji. Begitu dimanja. Kerjanya apa? Tidak ada apa-apa kecuali itu saja. Tidak ada ibadah, tidak ada kemudian bertransaksi, tidak ada mikirin pendapatan bulanan, tidak mikirin kemudian cash flow, tidak mikirin kemudian pembukuan, tidak memikirkan habis ini naik derajat apalagi, tidak. Enggak ada sama sekali dipikirkan. Cuman kulu washrabu, tamatta'u, nikmati, makanlah, minumlah, bercengkramalah, bernostalgialah. Tuh lihat yang di neraka mereka sedang disiksa. Begitu aja kerjanya. Maka itulah yang disebut sebagai masa-masa istirahat. Masa-masa kemudian kita healing, masa-masa melihat pemandangan, masa-masa menikmati semuanya. Innalil muttaqin, hanya bagi orang-orang bertakwa. Kemudian kata Mujahid dan Qatadah, yang dimaksud dengan mafaza adalah fazu ay fanajau minan nar. Mereka bagi orang-orang bertakwa, mereka mendapatkan mafaza, yaitu kemenangan. Apa bentuk kemenangannya? Adalah selamat dari api neraka. Selamat dari api neraka, itulah kemenangan yang sejati. Ketika kita setiap hari dipanggil hayya 'alal falah, ayo kita meraih kemenangan. Maka bayangkan tafsir ayat ini. Salah satu makna kemenangan kata Mujahid dan Qatadah adalah selamat dari api neraka. Kalau sekarang orang mengejar menang, Pak, di Piala Dunia sekarang kalah sekali bisa jadi gugur begitu kan, seri sekali saja bisa juga tidak lolos begitu. Tapi orang mengincar menang sampai sudah mendapatkan juara, naik ke podium, bereforia, kemudian mengangkat piala, kemudian mereka mengatakan sayalah, we are the champion, kita pemenang. Tapi sudah sejauh mana konteks kompetisi itu hadir dalam kehidupan kita? Karena ada kemenangan yang sejati.
tatkala orang masuk surga tanpa hisab, tatkala orang masuk surga tanpa mampir di neraka, itulah yang disebut sebagai mafazah. Kalau orang masuk surga masih mampir di neraka, kata Mujahid dan Qatadah, itu belum termasuk mafazah. Orang yang muttaqin, hanya orang-orang bertakwalah yang akan mendapatkan mafazah. Maknanya apa? Hanya orang-orang bertakwa yang akan mendapatkan kemenangan. Apa kemenangannya? Hanya orang-orang bertakwa yang akan masuk surga dan selamat dari siksa di neraka. Masuk surga tanpa mampir dalam neraka. Bukankah ini yang kita minta? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, datangkan, berikan kepadaku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan selamatkan kami dari azab neraka. Dalam doa itu Pak, kita enggak minta masuk surga. Apa maknanya? Karena sejatinya kalau orang sudah selamat dari neraka, artinya apa? Masuk surga. Tapi kalau hanya minta, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, belum tentu selamat dari api neraka. Praktis. Apa yang kita minta? Kalau kita minta masuk surga, belum tentu tanpa mampir dalam neraka. Tapi kalau kita mintanya, ya Allah selamatkan aku dari azab neraka, maka sudah barang tentu pasti masuk surga. Karena nggak ada tempat lain di sana. Nggak ada manzilah bainal manzilatain, satu tempat di antara dua tempat sebagaimana yang diyakini oleh kaum Mu'tazilah. Ya. Orang-orang yang kemudian tidak dihukumi surga, tidak dihukumi neraka, mereka berada di antara dua tempat. Ini pemahaman Mu'tazilah. Tidak ada tempat lain di sana. Pilihan hanya dua. Nah, kemudian berikutnya adalah dikatakan Ibnu Katsir, pendapat yang paling unggul, pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat adalah pendapat Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan mafazan khusus bagi orang bertakwa. Di surganya Allah berikan kebun-kebun, Allah berikan taman-taman sebagai simbol bagi mereka tempat istirahat dan bersantai-santai. Hadaiqa wa a'naba, berupa kebun-kebun, ay al-basatin minan nakhil wa ghairiha, kebun-kebun dari kurma, ya, pohon-pohon kurma dan selain pohon kurma. Apa maknanya? Perkebunan di surga bukan hanya satu. Namun apa yang ada di surga sama sekali tidak sama dengan apa yang ada di dunia. Ketika disampaikan di sana kebunnya kebun kurma, jangan terbetik dalam pikiran kita bahwa kebun kurmanya seperti kebun kurma di Madinah. Ya, seperti di pasar kurma Madinah. Sama sekali tidak sama. Karena tidak ada satupun tentang surga yang pernah terlihat oleh mata kita. Tidak ada satupun dalam surga yang pernah terdengar oleh telinga kita, dan tidak akan sama apa yang di surga dengan apa yang terbetik dalam pikiran kita. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Tidak akan pernah sama. Perkebunannya perkebunan kurma. Yang kedua kata Allah wa a'naba. Jamak dari kata apa? Inab. A'nab, inab. Apa artinya inab? Anggur. Jadi ada pohon-pohon anggur. Dalam beberapa penjelasan yang lain, di situ ada juga pohon bur, pohon gandum. Ada pohon kemudian zaitunah, pohon zaitun. Ada pohon at-tinah, pohon tin. Kemudian ada pohon inab, anggur. Kemudian ada pohon nakhlah atau nakhil kurma. Dan ada pohon al-karam, pohon karam. Ya. Adapun riwayat-riwayat lain ada buah, ya, pisang, kemudian ada misalnya buah yang lain, itu sebagai pendekatan makna, bukan yang sejati, bukan yang hakiki. Seringkali kalau ada buah pisang disajikan dikatakan, oh ini buah surga katanya. Ya. Pertanyaan kita, tahu dari mana itu buah surga? Ya. Kalaupun disebutkan tentang mauz, amwaz, yaitu buah pisang, sekali lagi saya katakan, sebagaimana penjelasan para ulama, pisangnya tidak sama dengan pisang dunia. Bahkan bagaimana para ulama menggambarkan, ya, wa utubi mutasyabiha dalam surat Al-Baqarah 25, ya, tentang makanan-makanan surga tidak sama, serupa tapi tidak sama. Penjelasannya macam-macam.
Bisa jadi buahnya di dunia namanya seperti itu. Ya, misalnya buahnya buah pisang, tapi bentuknya seperti salak, rasanya kayak durian, warnanya kayak mangga. Ya. Mau kita bikin nama apa dia, Pak? Gak ada namanya. Susah. Ya. Bisa jadi kemudian namanya pisang, kemudian warnanya kayak semangka, rasanya kayak jambu, gitu ya, bentuknya kayak duku misalnya. Pokoknya tidak ada yang sama. Serupa tapi tidak sama. Dan tidak pernah penghuni surga makan setiap hari dengan menu yang sama, dengan warna yang sama, dengan rasa yang sama dan bentuk yang sama. Tidak akan pernah. Karena Allah menegaskan wa utubihi mutasyabiha. Mereka akan diberikan setiap kali makan dengan makanan yang serupa tapi tidak pernah sama. Ya. Kalau kita di dunia, hari ini tadi pagi makan nasi uduk, besok nasi uduk lagi, Pak. Ya. Menunya masih sama, isinya masih sama, ya. Bungkusnya pun masih sama, karetnya pun warnanya sama kadang-kadang. Nggak ada yang beda. Lontong sayur juga begitu isinya. Nggak ada lontong sayur kemudian isinya semangka, nggak ada. Ya begitu aja udah. Ya. Pagi kita makan itu, siang pun masih bisa jadi makan yang sama. Sore bisa jadi makan yang sama. Nah, itu yang digambarkan bahwa surga tidak akan pernah sama. Maka ketika dikatakan bahwa a'naba, anggurnya pun tidak sama dengan anggur dunia. Warnanya, jenisnya, rasanya, bentuknya, ya, tidak akan pernah sama. Nah, kemudian berikutnya, wa kawa'iba atraba. Ya, ini saya harus sampaikan apa adanya. Apa artinya kawa'ib? Aina wahid. Ya, kata Ibnu Abbas, kata Mujahid dan selainnya, Allah sifati tentang bidadari. Bagi orang-orang bertakwa, khusus bagi orang bertakwa, Allah siapkan, sudah ada tamannya. Di situ ada kebun-kebunnya, ada kebun kurma, ada kebun kemudian anggur dan seterusnya. Ditambah lagi di taman itu Allah siapkan bidadari. Dan Allah sifati bidadarinya dengan nawahid. Kawa'ib adalah nawahid. Apa artinya nawahid? Ya'nuna anna thuduyyahunna nawahida lam yatadallayna li'annahunna abkarun urbun atrab. Mohon maaf, bidadarinya berpayudara montok. Ya. Tadiyuhunna nawahid, artinya montok kencang. Bahkan dijelaskan oleh Ibnu Abbas, lam yatadallayna, bahkan tidak kendor. Di bahasa Al-Quran, apa saja, apa adanya saya kita sampaikan. Kenapa? Li'annahunna abkarun, karena para bidadari itu senantiasa perawan. Nggak ada istilahnya bidadari janda di sana, nggak ada. Ya. Nggak ada. Karena tidak ada perceraian, Pak. Tidak ada mati lagi di sana. Maka tidak ada bidadari janda. Yang bikin perempuan janda di dunia apa? Cerai dan atau meninggal. Ya. Atau menghilang tanpa kabar. Ya. Tanpa diceraikan. Di sana tidak ada seorang laki-laki pun meninggalkan bidadari. Tidak ada yang meninggal dunia, tidak ada yang menceraikan, bahkan Allah nikahkan dengan semuanya. Walahum fiha azwajun mutahharah. Allah akan nikahkan dengan istri-istri yang disucikan oleh Allah. Siapa mereka? Dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 25 adalah para bidadari. Jadi ada pernikahan di sana. Makanya ibadah yang nyambung dari dunia sampai akhirat hanya pernikahan. Hanya pernikahan. Orang di dunia sholat, di sana nggak sholat lagi. Di dunia bayar zakat, di sana nggak bayar zakat. Di dunia naik haji, di sana nggak naik haji. Di dunia puasa, di sana suruh makan sepuasnya. Tapi di dunia berkeluarga, di sana berkeluarga. Di dunia menikah, di sana ada pernikahan. Cuma jangan tanya saya siapa KUA-nya. Nah, ini pertanyaan yang nggak bisa saya jawab.
Belum tentu KUA di dunia di sana jadi KUA lagi, Pak. Belum tentu gitu ya. Artinya apa? Artinya pernikahan Allah Subhanahu wa taala menjatah setiap laki-laki beriman yang masuk surga, dan Allah nikahkan dengan para bidadari semua. Siapa penghulunya? Istri yang salihah. Kalau dikatakan istri yang salihah, ini biasanya saya sampaikan di pengajian ibu-ibu. Ustadz, enak banget laki-laki dapat bidadari banyak. Terus perempuan dapat apa? Dapatnya suami cuma atu-atunya doang lagi. Ntar suami saya, ya doyannya bidadari yang lain, mas saya kagak doyan. Masya Allah. Itu sifat dunia, Pak. Di sana udah kagak ada cemburu lagi, nggak ada namanya iri dengki, nggak ada sama sekali, nggak ada. Bahkan kalau digambarkan yang lebih bidadari daripada bidadari adalah istri yang salihah. Maka istri kalau masuk surga menemani suaminya, saya katakan, ibu tenang, Bu. Ibu lebih cantik daripada bidadari, lebih montok daripada bidadari, ya. Kemudian lebih muda daripada bidadari. Kemudian kalau satu laki-laki bisa mendatangi sekian banyak bidadari dalam satu waktu atau satu malam, maka ibu bisa melayani sama halnya dengan jumlah bidadari itu kepada suami. Kalau satu orang suami sanggup mendatangi 70 atau 700 bidadari satu malam, maka ibu pun bisa melayani 700 kali untuk suami ibu sekali didatangi oleh suami. Oh iya Ustaz, iya. Emang di dunia 3 kalinya nggak cukup Ustaz, nggak kuat. Di sana bisa. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Karena kita belum masuk. Cuman kalau kita mau percaya riwayatnya, kita tinggal percaya saja. Ya. Gimana bisa mudah? Allah katakan uruban atroba. Usia mereka atrob, sepantaran. Ya. Usianya muda semua, sama semua. Berarti bidadari ada usia? Ada. Berapa kisaran usia mereka? Yang Allah katakan di surga hanya ada anak muda saja. Kisarannya antara 25 sampai 40 tahun. Ya. Tetapi lebih banyak yang kemudian menguatkan pendapatnya adalah mereka semua rata-rata di bawah usianya, kurang lebih kalau dengan takaran dunia usia 30 tahun ke bawah. Masih muda. Sehingga ketika digambarkan begini, bukan berarti, mohon maaf, kemudian dikatakan agama Islam, Al-Quran sebagai kitab suci yang mengundang atau mengandung sesuatu yang bersifat apa, katakanlah porno lah dan seterusnya. Tidak. Ini memang real tafsirnya begitu. Ya. Untuk apa sebenarnya digambarkan seperti itu? Menggambarkan fitrah manusia. Sebagai seorang laki-laki, kalau sudah disebut bidadari, masa ia nggak tertarik? Karena laki-laki Allah berikan syahwat berlebih kepada perempuan. Maka Allah harus memberikan satu ajakan lain. Kalau engkau bisa menahan dirimu dari perempuan yang tidak halal untukmu di dunia, Allah siapkan untukmu bidadari yang jauh lebih sempurna nanti di surga. Kalau engkau siap dan rela dan bisa berhasil menahan dirimu daripada minum khamr di dunia, Allah siapkan di surga bukan hanya satu botol, Pak. Satu sungai isinya khamr semua. Kalau laki-laki di dunia bisa menahan diri dari tidak pakai emas di dunia, bahkan di surga Allah siapkan apa? Kasurnya semua emas, lemarinya emas, permadaninya emas. Ya, semuanya emas. Kalau laki-laki bisa mengendalikan diri di dunia dengan tidak memakai sutra, di surga semuanya disifati dengan sutra, pakaian-pakaiannya. Artinya apa? Ternyata fitrah laki-laki di situ. Manusia tatkala bisa menahan dirinya, maka balasan yang Allah sediakan lebih besar. Makanya ada sebuah hadis yang dijadikan sebagai rujukan dalam kaidah usul fiqih. Dikatakan adalah man istajala bi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang mencoba menyegerakan sesuatu sebelum saatnya,
maka Allah akan memberikan hukuman kepadanya untuk tidak mendapatkan sesuatu itu. Allah akan haramkan mendapatkannya. Apa maknanya? Kalau orang minum khamr di dunia, akan Allah haramkan dari minum khamr di surga. Kalau orang kemudian menikmati perempuan yang bukan hal untuknya, akan Allah haramkan dia dari bidadari surga. Kalau ada orang laki-laki memakai sutra di dunia, akan Allah haramkan mendapatkan sutra di surga. Kalau seorang laki-laki memakai emas di dunia, akan Allah haramkan dari mendapatkan emas di surga. Maka semua bab tentang apa? Orang bertakwa dikaitkan dengan pahala-pahala seperti ini, maka esensinya adalah orang bertakwa mereka yang berhasil mengendalikan dirinya. Ketika mereka berhasil mengendalikan dirinya terhadap apa yang Allah berikan batasan dan Allah larang daripada mereka, maka Allah berikan sesuatu yang lebih besar dibalik keberhasilan mereka menahan diri mereka itu. Berhasil menahan diri daripada berlelah-lelah beristirahat di dunia, akan Allah berikan tempat istirahat nanti dengan segala kenikmatan dan fasilitasnya di surga. Siapa yang berhasil mengendalikan diri dari bayangan-bayangan perempuan-perempuan dunia, Allah berikan gambaran bagaimana bidadari surga luar biasa. Urban atraba. Kemudian berikutnya, makna kawaib adalah dari Abu Umamah annahu sami'ahu yuhadditsu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna qumus ahli al-jannah litabduwa min ridwanillahi wa inna as-sahabata la tamurru bihim fatunadihim ya ahli al-jannah madza turiduna an umtirakum hatta innaha la tumtiruhumul kawa'ib al-atrab. Subhanallah. Ketika qumus artinya apa? Pakaian-pakaian penghuni surga tersingkap. Mereka sedang berjalan berkeliling surga, sedang berjalan di taman-taman dan pekarangan serta halaman-halaman dan kebun-kebun surga, sedang bercengkrama, beristirahat, bersantai-santai. Tiba-tiba awan meliputi mereka. Wa inna as-sahabata tamurru bihim. Kemudian awan bertanya kepada mereka, wahai kalian, wahai penghuni surga, ya ahlal jannah, madza turiduna an umtirakum? Kalian mau saya kasih hujan apa? Ya, ketika sedang di taman, kemudian sedang bersantai, sedang kemudian bersukaria, sedang kemudian menikmati, tiba-tiba ada awan menghampiri mereka dan meliputi mereka. Awan kemudian bercengkrama dan bertanya kepada mereka, madza turiduna an umtirakum? Kalian pengen saya hujani apa? Kemudian sebelum terjawab, hatta innaha latumtiruhum al-kawa'ib al-atra. Tiba-tiba berjatuhanlah seperti rintikan hujan. Dari awan-awan di dalam surga, apa yang jatuh? Kejatuhan bidadari yang maaf, yang montok-montok, dan kemudian bidadari yang umurnya muda-muda dan seumuran semua. Ya, inilah kalau kita mau dengar ada lagu bidadari jatuh dari awan sebenarnya. Ya, bidadari jatuh dari awan di surga. Karena kalau di dunia tidak ada bidadari jatuh dari surga, nggak ada. Yang ada bidadari jatuh dari awan di surga. Ya, atau bidadari menjadi hujan yang turun dari awan dalam surga. Apa itu? Ada hadisnya. Sebagaimana dalam hadis Abu Umamah tadi. Nah, ini beberapa ayat ya, 4 ayat yang bisa kita sampaikan. Maaf, 3 ayat ya. Wa kawaiba atraba. Yang terakhir, singkat saja, atrab maknanya selain daripada kata seumuran, dia salah satu bentuk turunan katanya juga adalah turab. Turab itu artinya apa? Tanah. Ya, bukan turab, nurab kali bukan. Tapi turaba persis di akhir surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Uruban atraba. Turaba, atraba maknanya apa? Dia seperti akar katanya itu turba, turab, tanah.
Maksudnya apa? Bidadari Allah sifati dengan tanah. Bukan berarti dia diciptakan dari tanah. Tetapi salah satu karakter tanah apa? Dia lembut. Bidadari Allah sifati dengan segala kelembutannya. Bukan karakternya, Pak. Tetapi memang fisiknya. Ya. Lembut sekali fisiknya. Yang disifati misalnya dalam surat Ar-Rahman, kelembutan bidadari dari sisi fisiknya, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tidak pernah disentuh sama sekali oleh seorang manusia pun atau seorang jin pun. Sehingga fisiknya terjaga, kelembutannya tidak pernah terjamah. Saking lembutnya itu tidak pernah terjamah. Atau sebaliknya, karena tidak pernah terjamah, maka disifati dengan lembut yang luar biasa. Siapa yang pertama kali akan menyentuhnya adalah innalil muttaqina mafaza. Hanya orang-orang bertakwa yang Allah berikan seperti itu. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai bagian dari orang-orang yang bertakwa, yang Allah akan berikan balasan seperti yang tersebut dalam surat An-Naba ayat 31, 32 dan 33 tadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.